مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Seorang istri bekerja, lalu gaji si istri dipakai oleh suami. Maka seorang perempuan, kalau dia punya harta warisan dari bapaknya, harta itu milik dia. Kalau seorang perempuan punya tabungan dari gadisnya, harta itu milik dia. Kalau seorang perempuan dapat bonus dari tempat kerjanya, itu milik dia. Kalau seorang perempuan sebelum menikah dia bekerja, dan setelah menikah dia minta izin ke suaminya, suaminya mengizinkan dia kerja dengan syarat dan ketentuan berlaku, maka gaji itu milik dia 100%. Itulah beda harta milik istri dengan milik suami. Apa beda harta suami sama harta istri? Harta istri milik dia, suaminya tidak berhak terhadap harta itu. Sedangkan harta suami, istrinya ada hak di situ, yaitu nafkah. Oleh sebab itu, saya ulang sekali lagi. Harta istri, harta suami, apa bedanya? Harta istri, tidak ada hak suami di dalamnya. Suami tak berhak mengambilnya. Sedangkan harta suami, ada hak istri di dalamnya. Istri wajib mengambil haknya. Suami wajib memberikan kewajiban suami adalah hak istri, yaitu namanya nafkah. Itulah makna wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu itu dengan baik. Ma'ruf, urf. Urf artinya nafkah. Sesuai dengan standar. Kalau tinggal di kota, berapa juta di kota itu. Beda standar orang di Papua dengan di Jakarta dengan di Riau. Karena yang dipakai adalah urf. Yang dipakai masyarakat standar secara umum. Oleh sebab itu, pertanyaan kedua, istri bekerja, dia dapat gaji, maka itu milik dia. Lalu kemudian dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, makan, kontrakan rumah, bayar listrik, bayar air. Maka kalau si istri tidak izin, suami mengambil uang haram. Oleh sebab itu, si suami merayu istrinya. Adinda, kita pakailah dulu gajimu ini, sementara abang punya usaha habis COVID-19 ini. Kata si istrinya, boleh bang, tapi akadnya akad hutang. Maka dipakai hutang, dibayar sampai batas waktu tertentu. Tapi kalau istrinya baik, pakai sajalah. Lillahi ta'ala aku ikhlas. Maka itu terhitung sedekah. Jadi ibu kalau memberi bapak, itu akadnya mesti jelas. Apakah pinjam meminjam, apakah hutang piutang, apakah gadai menggadai, apakah itu mudharabah bagi hasil, apakah itu murabahah permodalan. Nah, jadi yang selama ini sudah berlanjut, apa boleh buat, itu kebaikan ibu-ibu. Tapi kalau mau akan datang, mesti jelas akadnya apa. Karena pemberian bapak ke ibu itu nafkah, pemberian ibu ke bapak bisa sedekah, bisa infak, bisa wakaf, bisa hutang, bisa gadai, dan transaksi-transaksi lainnya. Saya kembalikan ke moderator. Ibu Fatimah, Ustadz, teman saya seorang janda dan sekarang sudah menemukan tambatan hatinya. Calonnya melamar ke orang tuanya. Bapak mengizinkan tapi ibunya tidak. Apakah boleh menikah tanpa izin ibu? Wa amruhum syura bainahum. Musyawarahlah. Bu, ini ada orang yang mau meminang, bu. Aku tak setuju kalau sama dia. Tapi nanti ibu dikasihnya cincin satu. Enggak setuju. Dah mulai lembut dia. Kalau dua, bu, nikahlah. Musyawarah lah, lembutkanlah hati mak tuh. Kenapa dia tak suka? Kenapa ibu tak suka sama abang tuh? Apa salah dia? Apakah karena sukunya? Bukan. Apakah karena uang pinangannya? Tidak. Apa karena dia tak ganteng? Tidak juga. Jadi kenapa mak tak setuju? Ayah dia itu mantan aku dulu. Musyawarahkanlah. Begitu Bu Fatimah. Ibu Yanti, Ustadz, apakah saya harus cari ayah biologis anak saya saat akan menikahkan anak perempuan saya? Karena sejak usia anak saya 3 bulan kami berpisah dan dia tak pernah memberi nafkah hingga saat ini.
Ibu Yanti, masalah dia tak ngasih nafkah itu tidak menggugurkan kewaliannya. Jadi jangan karena dia tak ngasih nafkah lalu kemudian karena kau tak ngasih nafkah jangan kau jumpai anakku, jangan kau nikahkan dia. Itu tak betul. Masalah dia nggak ngasih nafkah itu hukuman, itu dosa dia sama Allah. Tapi perwalian dia tidak gugur. Ibu Yanti cukup hubungi keluarganya atau buat pengumuman, ini anak mau nikah, nama bapak si Anu. Kalau dapat walinya 6 Bu Yanti, wali anak ibu ini 6. Pertama ayahnya, kedua kakeknya, ayah si ayahnya tadi, ketiga abangnya, tapi nggak ada karena udah 3 bulan suami ibu langsung hilang. Berarti tak ada abangnya, tak ada adiknya, maksudnya abang yang dari ayah. Lalu kemudian suami ibu ini kan punya abang, punya kakak laki-laki atau adik laki-lakinya. Nggak ada semuanya Bu Yanti. Maka yang menjadi wali anak ibu, fasultanu waliyun man la waliyalaha. Sultan menjadi wali bagi yang tak ada walinya. Sultan itu zaman dulu penguasa. Sekarang di internet ini sultan rupanya orang kaya. Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Sultan jadi wali bagi orang yang tak punya wali. Sultan di situ maksudnya adalah sultan. Sultan Syarif Qasim kalau di Riau. Sekarang kita tak ada sultan, maka Pak Kua. Ibu Yanti daftarkan ke kantor Kua, nanti sebutkan walinya tak ada semua. Kata Pak Kua, saya bertindak sebagai wali. Saya nikahkan engkau dengan si Fulanah binti Fulan dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Begitu Bu Yanti. Ustaz, apa hukum anak laki-laki ketika menikah menggunakan bin paman karena ayahnya tak diketahui dan setelah beberapa tahun diketahui ayahnya? Orang kalau dia mau menikah pakai bin bapaknya. Kalau ayahnya tak diketahui karena dulu ditemukan di balik bambu, kan tak mungkin bin bambu, maka bin Abdillah. Tapi laki-laki nggak ada yang pakai bin, itu perempuan. Aku nikahkan engkau dengan anakku. Aku nikahkan engkau dengan anak si bapak. Zawajtuka ha. Aku nikahkan engkau. Oh ya, dia sebutkan bin. Aku nikahkan engkau Tatang Yudiansah bin dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Aku nikahkan engkau Tengku Dedi. Nanti disebutkan satu, yang satu tidak, merajuk pula. Dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Apakah nikahnya sah? Kalau memang orangnya memang betul itu, memang itu orangnya, bukan orang lain, nikahnya sah. Hanya saja perbuatannya itu, perbuatannya pakai nama itu perbuatannya itu bohong, dusta, berdosa. Tapi nikahnya tetap sah. Yang gara-gara ini nanti pulang dia ke rumah, ternyata nikah kita tidak sah, Dinda. Jadi gimana bang? Abang mau nikah lagi sama yang lain. Nah, nikahnya tetap sah. Perbuatan dosa itu gimana? Taubatlah, istighfar. Ini tentang masalah bin dan binti tadi. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم ذنوبي مثل عدد مالي فإنك غافر الذنب العظيم
حين